Gimana? Orang suruh 3 kali ml ya, buset, gue sekali aja dengkul udah sakit bener rasanya gitu kan. Nah, jadi jangan lagi dipertanyakan Pak. Yes, kita juga harus mikir lagi nih. Pak Haji pernah ngomong kan, gede hajat apa gede apa tuh? Jengkel. Nah, itu yang harus memotivasi Bapak Ibu untuk bisa berpikir kalau keganggu ya sama urusan dari sininya terus bisa nggak ya? Itu jengkel. Nah, kalau komen itu jengkel. Ya. Kalau ngeluh itu jengkel. Sekarang gede hajat atau gede jengkel? Ya. Kalau Bapak dan Ibu gede hajat, jengkelnya dimatiin, dihilangin. Ya. Ibaratnya tuh jengkel sama hajat umpamanya genset sama listrik. Tidak pernah genset nyala, listrik nyala. Pasti meleduk. Salah satu mesti off. Ya. Nyambung nggak maksudnya? Nyambung ya Pak ya. Nah, jadi itu kalau saya dulu melakukannya, saya konsentrasi sama ibadah dan saya merekam omongannya anak-anak ini. Bisa, saya bisa, kan gitu kan? Itu kalau saya udah bisa nggak ya? Ya ampun, gimana ya? Itu udah langsung bisa saya bisa gitu. Aku kadang-kadang suka ngomong-ngomong sendiri biar bisa itu hilang gitu. Jadi saya harus sesuai ini sama ini harus sama. Ketika Bapak udah nanti Bapak Ibu nanti ada tindakan nih di rumah nih, keluar dari sini nih ceritanya. Tiba-tiba ada salah satu aja yang nggak sinkron nih, nggak sama. Jangan berharap akan bisa selesai masalahnya. Ulangi lagi Mbak. Ya, ketika Bapak Ibu antara ini dan ini ada salah satu aja yang melenceng. Ini udah oke, ini udah ucapannya udah oke. Ucapan adalah doa. Ya bisa. Di sini terbesit sini. Ya Allah. Nah, laki gue udah begitu, dia kagak ngerti. Dah. Paham apa sih yang gitu kan? Gue udah kayak gini, masa lu kayak gitu juga, Ge? Batal. Ya, nggak ketemu. Batal beneran. Jadi Bapak dan Ibu di rumah itu yang kata Pak Haji, jangan dibawa pulang. Itu caranya ngedeteksi tuh. Kalau nanti pulang dari sini, menjalankan kegiatan semua, kegiatan sehari-hari, tiba-tiba di sini nggak sama, batal. Ulang lagi dari awal. Gitu ya Pak. Ya, kita mulai nih untuk introspeksi diri nih kira-kira nih. Nah, satu lagi, saya menghaji juga kepada tamu-tamunya bahwa yang bisa merubah kita itu adalah Bapak Ibu nggak usah konflik. Suaminya gimana mau nyari, mau masalahnya bisa selesai, mau anugerahnya bisa selesai. Kalau kamu aja nggak cocok sama saya, nggak cocoknya apa? Lu gue udah sholat nunggang-nungging, lu kagak kan gitu. Ya, biarin aja Pak, Bu. Itu yang bisa merubah masing-masing tuh cuma Allah. Saya nggak pernah tuh nyuruh suami saya sholat, walaupun dia sholatnya juga masih belang-belonteng. Nggak pernah, biarin aja. Dia kata dia nggak mau sholat, biarin. Pas lagi saya sholat, ini dia. Beb, gue sholat deh. Nah, cakep. Kita sholat, kata mau punya duit 100 triliun. Gue nggak mau nih, ijab gue cuma 100 miliar. 100 triliun. Ya, betul. Nggak mau saya. Ya, setuju. Ucapan adalah doa. Saya nggak mau lagi cuma 100 miliar. Saya mintanya 100 triliun. Kata kita mau nyatu nih. Kalau kita mau nyatu, kudu ada duit nih 100 triliun nih. Oh iya, Beb. Ntar dulu ya. Gue sholat dulu. Karena dia di sana ya. Kan saya di sini, kita nggak bisa yayang-yayangan nih. Dia di sana tuh di Belitung, saya di sini. Iya, Beb, sorry ya, gue sholat dulu. Nah, udah mulai gitu tuh Pak. Udah kayak gitu. Saya nggak pernah nyuruh, nggak mau, saya biarin aja. Karena kan semua yang gerakin Allah, bukan saya. Jadi Ibu nggak usah bawel ke bapaknya. Ketika bapaknya agak-agak melenceng gitu, agak jadi males atau apa, biarin aja. Karena Allah lagi memberikan cobaannya kan masing-masing nih. Kalau yang ini di kita sodorin, lu jangan, ayo dong kamu jangan kayak gitu dong gini. Itu sama aja ganggu urusannya Allah.
Allah lagi konsentrasi beresin suaminya ibu. Jadi ibu jangan ikut-ikut. Bapaknya juga sama. Ya, ini yang maksudnya. Itu kan buat pasangannya, ya. Istri ke suami. Anak ibu juga bisa. Nah, coba terangin. Ya, kalau anak ke anak ibu juga nggak boleh. Jadi boleh. Ibu, misalkan ibu punya anak 1, 2, 3. Anaknya misalkan perempuan semua, putri-putri. Atau punya anaknya laki-laki semua. Itu juga mesti nggak boleh. Adek, sholat ya. Biar hajatnya mama biar terkabul. Nggak ada hubungannya. Nggak ada. Ini kalau nggak sholat dioprak-oprak. Bukan ilmu RDA ya dong. Nggak boleh. Nah, itu ada lagi nih Pak, kalau kayak gitu, saya nggak pernah ngomel, saya selalu selangkangin pada waktu dia tidur. Jadi ya sholat sendiri. Yang diselangkangin anak apa pasangan? Anak. Pasangan juga Pak kalau lagi tidur. Manut katut, biarin kan, biar dia. Kita kan punya ini, jadi nggak usah. Kamu nih gimana sih? Gini. Itu 18 ilmu kandangnya habis. Coret. Nah, ulang lagi dari awal. Nah, kalau ke anak, saya cuman ngasih omongan tuh, Pak Haji kan selalu bilang ucapan adalah doa. Jadi saya selalu kalau lagi saya gregetan, ganteng. Ibu tadi bilang apa? Soleh. Iya. Saya udah kan? Kita nggak usah ngomel, biarin aja. Udah belum Bu. Oh ya. Udah, nanti kalau pas lagi dia tidur, saya suuk deh tuh pakai selangkangan begini. Ngomongnya gimana? Nah, saya kan 9 kali dulu nih Pak. 9 kali ke meraup muka. Ini 9 kali langsung ke badannya dia, saya sambil ngomong. Jadi anak soleh, pinter, ganteng, nurut, manut, katut, banyak pokoknya. Sukses, ranking 1, beasiswa, sekolah nggak bayar, sampai luar negeri, uangnya banyak, sukses, nggak ada habis-habisnya berkahnya. Terus saya ngomongin aja yang banyak. Hasilnya anak saya dari rankingnya 22, sekarang sudah 2 kali naik kelas ranking 1. Tepuk tangan dong. Itu beneran. Karena ucapan adalah doa. Bukan selangkangan saya Bapak Ibu yang bikin itu. Tapi karena kita ngucap. Kalau selangkangan kan itu gimmick. Tapi ucap. Ranking 1. Sekolah ke luar negeri. Beasiswa. Utang lunas. Begitu. Pak Haji, kalau saya punya pinjol, kan saya selakangin ke muka anak saya nggak bisa Pak Haji. Oke. Pak Haji, kalau saya punya pinjol, saya selakangin ke muka suami saya kan nggak bisa. Jadi kemana? Ke mukanya sendiri. Selakangin, pinjolnya lunas, selakangin, pinjolnya lunas. Tapi lakukannya di kamar. Jangan di teras rumah. Di kamar ya, yang nggak kelihatan orang, juga nggak kelihatan putri kita. Pas putri kita nggak masuk kamar, kita lagi di kamar sendirian atau berdua sama HP. Kan biasa kita kan kemana-mana bawa HP kan. Nah, berdua sama HP, nah kita selakangin. Boleh gaji kalau gue lagi video call nyelakangin? Boleh. Paling yang diajak ngomong dia langsung pingsan. Lanjut. Ya, jadi gimmick-gimmick itu sebenarnya meyakini mengingatkan kita untuk yakin akan pembicaraan apa yang kita ucapkan, akan keyakinan apa yang mau kita ingat-ingat tuh apa ya, hajat kita lebih besar, ingat-ingat apa yang udah harus dilakukan, apa yang harus nggak dilakukan kayak gitu. Ya. Jadi gimmick-gimmicknya itu, walaupun Bapak dan Ibu sudah melakukan gimmick-gimmick yang sudah komplit dilakukan, diiringilah dengan yang sudah diajarkan sama Pak Haji, sholatnya, mandi, bangun, kayak gitu-gitunya tuh tetap diiringi kalau bisa. Karena sebenarnya
yang saya alami kemarin itu lebih cepat saya dapatkan. Kemarin kan ada yang saya udah laporkan sama Pak Haji ya. Saya masih melakukan sholat-sholat itu, bangun, mandi, saya masih lakukan. Walaupun mungkin Bapak Ibu udah ngeliat, wah dia enak sekarang, ada lagi yang gini. Nah, tapi kan saya nggak mau jadi manusia standar, ya kan ya Pak? Saya nggak mau jadi manusia standar. Kalau udah begini kan saya pengen begini. Suami saya itu kan menikahnya 2 kali, sama saya kan yang ketiga. Saya cuma bilang sama dia, yuk kita menanjak yuk. Masa ya kamu mau gini-gini aja? Sama saya yuk kita kesini yuk. Emang harus effort itu apa? Harus kerja keras. Apa yang dikerja kerasin? Saya suka bilang sama dia, mau nggak mau ya, kita memang harus ke sana. Yang dikejar kan Allah, bukan yang lain. Kan? Ini kebanyakan teman-teman yang dikejar bisnis, yang dikejar usaha, yang dikejar tender, yang dikejar PO. Jangan dong. Yang dikejar ridhonya Allah. Bisa? Karena nanti kalau ridhonya Allah udah kita kejar, PO datang sendiri, order datang sendiri, project cair datang sendiri, duit kita yang macet di luar pada bayar semua. Tapi yang dikejar ridhonya Allah. Nah, seperti Bapak Ibu ini aja. Gimana caranya Allah gerakin hati Bapak dan Ibu hari ini datang ke sini. Digerakin hatinya Ibu, gerakin hatinya Bapak, datang ke sini. Ini kan luar biasa. Apakah saya woro-woro? Enggak, saya nulis aja di tamu saya, terus saya japri di grup. Ya alhamdulillah. Gitu. Jadi Ibu dan Bapak, jadi yang dikejarnya jangan PO, jangan uang, karena uang nanti ngejar sendiri otomatis. Jangan mengejar kerjaan, jangan minta-minta kerjaan. Bos, ada kerjaan nggak buat saya? Ucapan adalah doa. Bener lo dikerjain sama orang itu. Betul ya? Bener ya? Karena minta kerjaan. Dikerjain, dikasih proyek, tapi nggak dibayar. Bapak dan Ibu udah pinjem ke pinjol, udah pinjem ke bank, pakai jaminan aset kita, udah kita olah itu proyek, yang ada malah ditagihnya nyicil bayarnya. Itu kan namanya dikerjain. Karena kita suka minta, biasa telepon ke kementerian, misalkan ke kementerian mana, misalkan contoh kementerian Departemen Dalam Negeri misalkan, minta kerjaan, bener dikasih kerjaan. Pengadaan ini, betul, nggak bayar. Iya, karena gue nyindir Ibu, mumpung lo gue sindir, dan kebetulan yang kesindir badannya bom-bom-kar. Nah, jadi bisa gak Bapak dan Ibu jangan sekali-kali telepon minta kerjaan, nanti bener dikerjain. Bisa? Oke. Pokoknya maunya saya, gimana caranya, Bapak dan Ibu, gimana caranya, kontaknya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta ridhonya aja, jangan minta kerjaan. Nanti bener sama Allah dikabulin dikasih kerjaan, tapi pembayarannya pending. Kan ucapan adalah doa. Minta ridhonya. Allah kasih saya 1 tahun ini 2 PO aja yang gede-gede. Bener loh. PO-nya turun, Bapak dan Ibu nggak ada duit, Bapak dan Ibu akhirnya sertifikat rumahnya digadein di BRI, digadein di Bank Mandiri. Turunlah itu uang. Ada yang 10 miliar, ada yang 20 miliar. Nggak taunya PO-nya lemot pembayarannya. Waktunya udah jatuh tempo. Akhirnya dilelang. Coba hari ini kita jangan minta kerjaan. Jangan minta, tapi minta ridhonya Allah. Karena kalau ridhonya Allah udah turun Pak, Bapak megang begini jadi emas. Megang ini jadi berlian. Megang ini jadi mutiara. Tapi kalau belum Allah ridho, megang ini jadi pending. Tagihan macet. Megang ini yang ada malah kena sangkutan hukum.
Sayang kan? Nah, coba lanjut Mbak. Jadi saya kalau perkara yang tadi itu Pak, saya punya pengalaman yang 1 triliun itu saya nggak pernah ada ngetok pintu loh. Mereka yang WA saya. Mbak tolong dong Mbak, Mbak tolong dong Mbak. Kalau gitu saya mau deh Mbak, ini teman saya ada deh Mbak. Jadi saya duduk aja jawab WA. Saya duduk nggak ada tuh saya waktu marketing itu saya Pak, saya dari BRI, tolong dong Pak, bisa nggak gini-gini? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Nah makanya yang saya kejar saat itu memang ibadah saya kencengin. Ibadah-ibadah saya itu apa itu saya kencengin. Nah yang kesini-sini nih saya mulai lagi nih memaknai nih Bapak Ibu. Ketika kita ngencengin ibadah kita, sebenarnya tanpa disadari Bapak Ibu itu kan sudah tahu ya Allah itu kan sudah paham ya apa yang dibutuhkan Bapak sama Ibu ya. Sehingga Bapak dan Ibu nggak usah lagi minta ke mereka sih, ke Allah sih sebenarnya. Kalau misalnya yang saya hadapi kemarin, saya tuh batin di sini. Ya Allah, masa tahun ini aku nggak korban sih gitu. Karena waktu itu duit udah kepake buat sekolah kan anaknya dari suami saya kan ada berapa nih. Jadi agak ke beber-beber gitu. Terus aku cuman gini, bisa. Aku harus bisa korban hari ini. Aku harus bisa korban. Ini kan tanggalnya tanggal 29 ya, udah deket lagi ya. Bisa. Terus saya dapat ilmu nih dari Pak Haji nih yang kemarin itu. Bisa nggak kita yakin nih? Pakai ilmu yakin habis itu pasti nanti ada masuk rekening. Kan itu kemarin akhirnya Pak Haji saya cuma bilang bisa, aku pasti bisa dapat duit buat korban. Bisa. Itu hari apa ya Pak Haji? Sabtu ya? Sabtu. Kemis rekeningku udah nambah 85 juta. Udah dong. Cuman ngomong bisa doang Pak, sama ini rekaman anak-anak didengerin di sini bisa nggak, saya nggak keganggu tuh antara gimana ya, saya nggak mau pakai keraguan, kalimat-kalimat keraguan tuh apa? Semoga, mudah-mudahan, apa Pak? Ya, pokoknya ada kalimat-kalimat ya pengennya sih. Nah itu saya udah mulai tuh. Saya reka-reka kira-kira kalimat itu udah saya nggak pakai lagi, walaupun di dalam sanubari saya. Saya nggak pakai. Insya Allah kalau Ibu mau kondangan. Ya. Insya Allah ya tante, pernikahan anak tante saya datang Insya Allah. Tapi yang namanya utang lunas nggak ada Insya Allah, pasti. Yang namanya punya mobil Rubicon Dodge Journey 3600 cc, Land Cruiser terbaru, Dodge Journey, Jeep Mercy 400 seperti Pak Jokowi, itu nggak ada Insya Allah, pasti. Punya rumah 1000 meter, pasti. Insya Allah tuh dipakai kalau buat kondangan. Insya Allah ya tante, pernikahannya anak tante saya datang Insya Allah, itu betul. Insya Allah tuh antara kita sama kita. Tapi ini buat internal kita, jangan dibawa keluar. Kalau dibawa keluar kagak cocok, kan ya kan ilmunya beda ya. Beda. Jadi jujur karena saya juga menyikapi untuk kalimat itu memang kita tahu ya itu kan kalimat di agama kita ya. Insya Allah. Tapi saya nggak pakai lagi Pak. Ya kan saya coret. Iya. Nggak dicoret, maksudnya lo ditabok. Insya Allah tuh buat kita sama kita manusia. Bos, besok arisan datang nggak bos? Insya Allah kan. Cuma datang arisan kok. Tapi yang namanya utang lunas, pasti. Punya mobil Rubicon, pasti. Punya rumah 1000 meter, pasti. Punya rumah ada kolam renangnya, pasti. Bisa berangkat umroh, pasti. Bisa berangkat haji, pasti terkabul. Doanya apa sayang? Doanya apa? Nah, ingat. Nah, kan kadang-kadang gitu. Bisa sayang, bisa. Doanya apa? Kumullah khairan kasiran, doanya terkabul, hajatnya terkabul, amin. Nah, Bapak Ibu nggak pernah nih kayaknya nih. Nah, kedua. Bisa gak Bapak dan Ibu kalau diteror sama debt collector, diteror sama kakak kandungnya tentang uangnya yang kita pakai, bisa gak Ibu cuman satu aja biar cepat terkabul? Apa tuh? Ingat aminnya anak yatim. Ini enggak di saat ditagih sama kakak kandungnya,
ditagih sama adik kandungnya, ditagih sama debt collector, ditagih disomasi sama lawyer. Itu langsung tuh ngeluhnya keluar. Dulu aja waktu susah lu, nggak boleh. Ingat aja Aminah Ketem pasti. Ikut pasti. Deh Pak, nanti ya Pak ya. Nanti kan ada ya, aku mau ikut nanti. Karena itu bener-bener terekam loh Pak. Ketika Bapak Ibu agak-agak mulai yang gitu, ingat lagi itu. Bisa sayang, bisa. Doanya apa? Raja kumula khairat kasiran, doanya terkabul. Sampai kayak jadi gitu. Namanya kalau ibunya lagi turun, itu anggap aja akinya udah soak. Buru-buru dah ingetin, dicas lagi. Akinya biar naik lagi ampernya, biar naik lagi voltasenya. Bisa? Harus ya. Oke. Ya. Jadi itu yang resep yang saya kemarin pakai sampai dengan sekarang itu suaranya anak-anak. Itu yang bikin saya akhirnya bangkit lagi. Nah, perkara kita yakin tadi, yang saya pernah alami selain kemarin saya perkaranya mau korban terus akhirnya dapat uang 85 juta itu. Nah, ada lagi nih sebelumnya saya tuh mau dipindahkan kan. Saya pernah cerita mungkin di pencerahan sebelumnya di minggu lalu saya pernah cerita bahwa saya mau dipindah ke bagian yang dimana bagian itu ada masalah. Jadi saya disuruh memperbaiki gitu. Nah, saya mikirnya nggak jelek nih. Oh, saya mau dipindah ke tempat yang jelek, berarti saya nggak mampu ditaruh, dibuang di situ. Nggak boleh. Nanti 18 ilmu kandang saya hilang. Jadi saya ditaruh di situ, itu memperbaiki. Berarti kan ke hal yang baik ya. Nah, jadi persepsi di sini kita juga harus tata nih Bapak Ibu. Jangan sampai ada persepsi jelek yang nyangkut. Kalau itu nyangkut, hajatnya nggak akan tercapai. Nah, jadi di sini harus mulai dirubah. Oh, saya mau dipindah ke situ karena memang saya mau memperbaiki hal yang memang harus diperbaiki. Berarti saya punya prestasi mampu untuk memperbaiki itu. Tapi Allah, saya nggak mau di situ. Karena jujur itu bulan penilaian itu di sekarang ini sampai dengan akhir tahun. Kalau saya masih di situ, saya udah punya program di sebelah sini nih bagiannya. Jadi saya nego nih sama Allah nih. Saya nego. Jadi komunikasi. Iya. Ngomong, kalau malam kita ngomong sendiri. Ngomong jawab sendiri, ngomong jawab sendiri. Ngomong jawab sendiri, ngomong jawab sendiri. Itu manjur. Iya. Tapi ngomongnya jangan sampai kelihatan sama anak kita. Takutnya nanti anak kita nangis. Kenapa deh kamu nangis? Mama, setelah mama pulang dari kandang mbe, kok mama kayak mbe. Jangan ya. Jadi kalau pas anak-anak udah pada tidur, kita ngomong deh. Saat tahajud ya Pak? Ya. Aku saat tahajud. Kita ngomong jawab lagi. Ngomong jawab lagi. Jangan ngomong doang. Nah, ngomong jawab. Jadi di situ kayak ada komunikasi berdua aja gitu. Terus kayak ada yang ngasih, kayak kita ngobrol, habis tahajud. Ngomongnya jangan sedih ya, jangan nangis ya. Kalau sedih lu ngadu namanya. Iya. Buat apa ngadu? Orang Allah yang kasih kita hutang kok. Iya. Nah, kata Allah, ngapain lu cerita lagi? Orang ini gue yang kasih. Jadi gimana dong? Ya gue ngomong dong. Gue jawab aja. Pasti nanti kan. Makanya terima kasih Allah. Terima kasih. Semua utang saya yang di BRI Allah udah lunasin. Terima kasih Allah. Padahal belum. Iya, benar. Itu nanti kan kebakaran jenggot nanti malaikatnya. Ayatnya ada gak? Ada. Ayatnya tahu gak bunyinya? Berprasangka baiklah kepadaku. Jadi kita harus prasangka baik. Utangnya udah dilunasin sama Allah. Terima kasih Allah, terima kasih. Utang saya yang di Mandiri udah engkau lunasi. Terima kasih, terima kasih. Padahal belum. Terima kasih Allah, terima kasih. Sertifikat saya yang di BRI udah Allah balikin, terima kasih. Padahal belum. Nanti di atas kan ribut tuh. Iya, saya komunikasi saat tahajud sih. Baru deh terakhir ngomongnya, emang enak. Jadi saya komunikasi, Pak Haji juga ngasih tahu kalau diskusi jangan sama laki lu, ngapain lu diskusi sama laki? Diskusi jangan sama laki kita. Atas gitu ya. Diskusi sama Allah. Buat apa laki kita diajak diskusi, nggak nyelesain masalah. Yang ada kita malah hartanya kita diumpetin sama dia di
Jadi akhirnya saya komunikasi tuh, ngobrol aja gitu. Tapi gini, terus kayaknya gini, emang lu yakin? Yakin? Kamu yakin di situ? Iya, aku yakin di situ. Yang ini yang aku mau gitu. Nah, tuh nanya jawab sendiri kan? Iya. Nanya jawab sendiri. Nanya jawab sendiri. Nanya jawab sendiri. Nanya jawab sendiri gitu. Aku gitu kemarin tuh. Terus akhirnya di atas kertas itu sudah tercantum nama saya. Saya cuma ngomong gini, berubah. Oh, nggak mungkin Nat berubah, orang udah ditulis, tinggal approval sama di atas. Nggak, lo boleh lewat sini, gue lewat sini. Berubah, percaya sama gue. Saking saya percaya ininya, yakinnya teman-teman tuh ngelecehin. Nah itu kan dilecehin nih. Ini sama ini harus satu. Harus sinkron. Ini. Jadi kalau misalnya saya udah mulai keganggu tuh, ingat anak-anak bisa. Nah, kita ingat lagi bisa. Terus nanti teman saya tuh yang bestian sama saya, Mbak, udah deh, lu ngalah aja ngalah. Enggak, berubah. Percaya sama gue, berubah itu namanya. Berubah Bapak. Tepuk tangan dong. Kok bisa? Ya itu tadi saya ngejar. Saya ngejarnya ke sini. Ke atas, bukan ke plafon. Saya ngejar ke Allah. Kalau ngejar. Takutnya kan banyak nunjuk-nunjuk ke atas Bapak dan Ibu. Nafsirin kan harus naik plafon. Enggak. Maksudnya ke Allah. Saya ke Allah beneran. Jadi sambil dialog. Waktu saya di kartu kredit saya dialog juga. Kan waktu itu kan masih nyumukin gini. Terus logo-logonya itu logo-logonya pinjol. Kan pinjol logonya kan beda-beda. Itu saya jejer. Ada yang gambar beruang, ada yang gambar. Pokoknya saya jejerin tuh. Udah saya giniin, gini lagi, saya giniin lagi, gini lagi, saya giniin lagi. Udah kesini-sini. Ada dua kan berarti apa ya? Dengan keyakinan aja kita bisa dalam waktu singkat. Itu juga yang waktu nama saya berubah itu tanggal 1, tanggal 8 itu berubah. Karena masih ada approvalnya satu orang lagi. Yang dimana ternyata sudah digerakkan sama Allah karena saya ngejar Allah, jadi sudah digerakkan sama Allah saat kemarin itu akhirnya namanya direvisi, namanya berubah. Semua ayatnya ada Pak, ayatnya ada Bu. Malam, ayatnya gini di Al-Quran, malam aku rubah jadi siang kata Allah, siang aku rubah jadi malam kata Allah, aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin, aku bisa. Ayatnya begitu. Masa cuma ngerubah namanya ganti temennya nggak bisa. Masa utang pinjol kita bulan ini nggak lunas, bisa. Itu kan memang udah tugasnya Allah membolak-balikin hati manusia. Ya. Bisa? Ya. Lanjut, ada lagi? Jadi sudah ya dari rangkaian yang perjalanan ini, yang sekarang ternyata saya simpulkan sebenarnya kalau kita yakinnya benar-benar bulat, kalau kata Pak Haji bulat bukan lonjong. Bulat keras ya Pak, bukan lonjong. Bapak tahu gak bulat? Kalau Bapak nggak tahu, lihat alat kelamin itu yang bawa bulat. Bulat keras. Kata Pak Haji gitu, bulat keras, harus bulat keras. Karena kalau lembek dilempar ke dinding nempel. Kalau keras dilempar mantul. Makanya kalau alat kelamin juga mesti keras. Karena kalau dimasukin ambles lagi keluar. Karena kalau lembek masuk ke dalam. Ya, jadi memang benar-benar harus bulat keras. Yang namanya ini harus sama. Kalau udah ini enggak, ya ini enggak. Kalau ini enggak, ya ini enggak. Jadi kalau tiga ini enggak ada yang sama, wah berarti gagal nih gue. Gitu. Kemarin juga Pak, ini saya ketinggalan di tempat pendidikan yang dimana pendidikan itu saya di hotel, terus kita pulang itu ditempati sama orang lain. Ya, ada saya punya kayak earphone gitu ya. Kalau zaman sekarang namanya buds itu ya. Itu harganya lumayan Pak, 1,3 itu saya beli. Terus saya gini, ini kalau kemarin gue panik nih. Kalau sekarang nggak boleh panik. Nggak boleh panik. Oke, pasti ketemu. Udah gitu aja. Akhirnya hotelnya saya telepon sampai malam, dicari, dan jam 11:30 malam dia langsung hubungin saya.
Ya Bu, barangnya ada. Jadi dengan keyakinan aja sebenarnya bisa. Asal ini sama ini jadi satu. Ketika saya itu yang namanya buds itu, yang harganya saya bilang mahal itu, ketinggalan di tempat umum, di mana di tempat umum itu pasti ya mungkin bisa aja kita bisa berpikir kalau itu pasti hilang kan. Iya dong, orang barangnya cuma segini, kecil banget segini. Nah terus udah gitu tempatnya besar, ruangannya sebesar ini. Terus orangnya kan bisa nyari, bisa aja dia bilang nggak ada Bu, kan gitu ya. Tapi saya cuma bilang, bisa ada, barangnya ada, barangnya ada, barangnya ada. Terus aku ngomong. Dan di sini sama sini aku sinkronin. Barangnya ada, barangnya ada, barangnya ada. Akhirnya saya telepon lagi, iya Ibu, ini ada barangnya, besok bisa diambil. Jadi artinya apa? Dari yang saya perjalanan ini, kartu kredit, persoalannya yang saya hadapi, terus saya penyelesaiannya kayak gitu, yang pinjol kayak gini. Ternyata semakin kesini itu sebenarnya semakin simple. Ketika Bapak dan Ibu sudah benar-benar yakin dan disinkronin ini, dan kalau misalnya latihannya kalau agak melengsek dikit itu kita pakai suaranya anak-anak ya. Bisa. Nah, itu harus terus di charger di sini terus. Di charger. Bisa, saya bisa, udah gitu, itu yang saya ini sampai sekarang. Itu simple Pak, bisa. Sekarang yang diingat teriakannya anak yatim ya, jangan teriakannya ibu yatim ya. Anak yatim. Anak yatim. Dan yang satu lagi, saya bilang sama Bapak Ibu menyarankan nih, menghimbau, jangan pernah nanya durasinya kapan. Terus kalau udah durasinya kapan, sampai kapan, gimana caranya? Itu kalau keluar dari omongan dan pikiran, gagal. Yakin sama saya jamin gagal. Kalau ibu sama bapak udah punya pikiran, terus gimana caranya? Satu, terus kapan selesainya? Padahal kemarin, besok ini udah mulai deadline. Dua, jamin gagal. Jadi saya himbau untuk tidak lagi menanyakan hal itu. Terus gimana caranya biar Bapak dan Ibu nggak ingat-ingat urusan itu? Yaitu tadi kita lebih tingkatkan lagi apa yang sudah disarankan sama Pak Haji mulai dari